Alhamdulillah Bob, mudah-mudahan sehat nih anak-anaknya nih. Amin. Ya, masuk ATM, Ustaz. Perlu begini nih. Bener. Ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini rezeki saya banyak. Amin. Mudah-mudahan hari ini dapat rezeki banyak buat makan. Ya Allah, makasih. Amin. Pak, udah siap jualannya, Pak? Udah, Bu. Ini kopinya ketinggalan, Pak. Oh ya, Bu. Semoga Bapak laris ya, Pak ya. Hari ini jualannya ya, Pak ya. Buat anak-anak kita ya. Aduh. Ibu kenapa, Bu? Nggak apa-apa, Pak. Ya, Bapak. Astagfirullah. Ini tangan Ibu kenapa ini? Ini cuman itu, Pak, kena minyak panas. Nggak apa-apa, Pak. Ini kemarin waktu goreng kacang buat jualan. Nggak apa-apa, besok juga sembuh. Ya Allah, kasihan istri saya. Insya Allah ya Bu, hari ini semoga Allah berikan jalan. Amin. Bisa dapat rezeki, bisa berobat dengan Ibu. Amin. Saya berangkat dulu ya Bu. Hati-hati ya, Pak. Ya. Ayo Pak, kacangnya Pak, permennya Pak, tisu. Ayo Pak, permennya, tisu Pak. Ayo Pak, permen Pak, tisunya Pak. Minyak, ya. 5.000. Alhamdulillah, makasih. Rezeki hari ini semoga dapat beli obat untuk istri saya. Alhamdulillah. Aduh, pakai telat lagi ketiduran. Ntar ketemu Ustadz, alasannya apa nih? Masa ia bilang ketiduran? Alasannya apa ya? Ah, iya. Bilang aja, Ustadz maaf jalanan macet. Cakep, beres sudah, aman. Iya. Alasannya macet apa ya? Kayak kalau macet kayaknya klise banget. Dari mana telat macet? Enak banget mau Ustadz nih. Ustadz tuh. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bob. Yuk jalan Ustadz. Yuk. Ayo. Tadi dulu ayu kemana ente? Ente nih jam berapa, Bob? Ani udah nungguin bolak-balik. Ente tumben dateng telat pakai banget. Aneh kejebak macet, Ustadz. Macet mah tiap hari, Bob. Iya, tapi ini rapet banget, rapet banget. Pion masih pion beradu. Ada nggak beres ente nih. Ya,
Beres-beres aja, Sat. Kalau nggak beres tinggal diberesin. Terus mau gimana nih? Ya, jalan sekarang. Ente kenapa muka ente beda nih, Bob? Makin ganteng apa gimana? Bukan, ente kayak ada sesuatu yang ente sembunyiin. Ente lagi ngebohong apa sih? Oh, agenda, bentar. Ada yang nanya agenda, dikeluarin agenda. Yang nanya agenda siapa? Ya, tapi kan biasanya kan kalau ketemu Ustadz langsung Ane sampein ada agendanya ini ke Pondok Pinang nih, Sat. Ane udah tahu nih hari kita mau meeting sama RTV, nggak ada yang nanya agenda. Oh iya, meeting, abis itu baru ke majelis. Meeting apa ke majelis, Sat? Oh, meeting ya. Nggak, ente panik. Ada sesuatu yang ente sembunyiin dari Ane. Ente mesti ngomong, ente mesti jujur. Udah, sebelum kita ke RTV, ente anterin Ane ke apotik, Ane mau beli obat. Obat buat siapa, Sat? Buat ente, buat anak Ane. Sakit. Obat. Aduh, ya Allah, Ane udah diteleponin terus tuh sama orang. Ente Bob. Lain kali tuh kalau udah tahu macet, ya harus segera, cepat, diatur waktunya, pasang alarm, begitu. Iya, Ustadz, tapi Ane jadi nggak enak nih. Kayaknya Ane mau jujur aja sama Ustadz. Jujur apaan sih? Tapi Ya jangan. nggak apa-apa, Ane sih nggak marah. Namanya juga Jakarta, mungkin ente ada kesibukan yang lebih didahulukan, akhirnya ente kena macet. Nggak ada masalah, biasa Bob, namanya juga kita di jalanan. Enggak, Ustadz. Sebenarnya Ane nggak kena macet. Nah terus? Ketiduran, Ustadz. Allah karim, Bob ente sih kadang-kadang ketiduran. Ente pasti begadang nih malam. Iya, nonton bola Ane. Ya Allah. Seru banget, Ustadz. Mau tidur tanggung. Nah kan, ente sampai lupa tuh tugas nganterin Ane pagi hari. Iya. Kalau ente bisa atur jadwal sih nggak apa-apa. Nah sekarang dah, akhirnya gara-gara ente buat nyelamatin, ente ngebohong. Sekali ngebohong, akan ada kebohongan berikutnya. Karena bohong tuh beranak bohong. Begitu Bob. Sekali ente bilang, dari mana? Tidur. Emang jam berapa? Jam sekian. Udah 2 kali ente bohong. Iya, Ustadz. Kenapa? Macet. Macet kenapa? Ada anu. Kenapa? Setiap pertanyaan yang ditanya dari kebohongan pasti jawabannya adalah kebohongan. Ya udah, insya Allah Pak Ustadz, dari sini Ane belajar untuk selalu berkata jujur, tidak takut berkata jujur, dan mudah-mudahan juga di depan nanti kebaikan-kebaikan Allah berikan buat Ane gitu Pak Ustadz ya. Amin, sama-sama Bob. Mantep banget tuh Pak Ustadz. Jadi jangan takut jujur Pak Ustadz ya. Jangan takut jujur. Jadi harus jujur, apapun yang dirasakan tuh harus jujur. Harus disampaikan sesuai dengan fakta. Nah, kalau Pak Ustadz pernah nggak ngebohong walaupun untuk kebaikan, gimana tuh? Aduh, ente jangan mancing-mancing gitu dong Bob. Yang namanya manusia, kadang-kadang tanpa sadar memang Ada aja Pak Ustadz ya. walaupun ya namanya bohong itu kan ada bohong yang sebetulnya dibolehkan Bob. Oh gitu, di bahasa Inggrisnya tuh white lies tuh. White lies apa tuh Bob? Iya, Kebohongan putih. Kebohongan putih itu kebohongan untuk kebaikan itu sebetulnya beneran ada Pak Ustadz. Nah contoh, saat kita merayu istri atau suami. Merayu istri itu gimana maksudnya Pak Ustadz? Biasanya orang kalau ngerayu, kalau memuji kan ada kalimat-kalimat kebohongan. Wajahmu indah bagai rembulan. Oh, Wah, iya. Bak matahari. Bener. Kamu kok cantik banget sih. Hitam tapi menawan, Wah, manis, siap. eksotis. Bener. Walaupun kadang di hati, au. Nah, wajahmu bagaikan rembulan, pas di hati dari dekat. Iya. Rembulan dari dekat kan bolong-bolong, Ustaz. Waduh, kayak jalan hancur. Jalan belum di hot mic. Nah, itu kan. Gitu, iya. Tapi itu terpuji daripada jujur, malah marah. Badan lu gendut banget. Wah, bener. Itu kena body shaming. Sensitif kalau perempuan mah ya. Sensitif. Bener. Lu kok pendek banget sih? Nah, itu. Itu kan jujur tapi menyakitkan. Menyakitkan, melukai hati. Nah, dalam hal itu saat orang merayu, memuji, nah kadang-kadang ada bumbu gombal. Nah, itu. Biasanya gombal itu tidak sesuai fakta. Seperti itu, Bob. Yang paling penting niatnya karena Allah untuk menyenangkan pasangan gitu ya, Nah, Ustaz ya. begitu. Oh, siap. Nah, ini udah deket nih, Sat, tatainya, Sat. Mana? Ada, ntar. Itu belokan lagi nih. Ya udah, biar cepet dah. Siap.
Sat. Bismillah, rem. Si dagang asongan coba. Aduh. Capek kali itu ya, mana panas. Tuh, si jualan asongan siang-siang. Fisiknya pasti udah gak kayak dulu lagi kan? Tapi masih semangat aja ya. Pak, kacang Pak, permen Pak. Wah, dompet siapa nih? Wah, dompet siapa nih? Pak, dompetnya Pak. Pak, dompetnya Pak. Pak. Astagfirullah. Ini duitnya banyak juga ya. Apa bisa saya beli obat istri saya? Saya ke apotek dulu lah. Mbak, Ya, ada obat flu nggak ada. Untuk anak atau dewasa? untuk anak-anak? Ada. Harganya 50.000, Pak. 50.000 ya? Iya. Bob, dompet aneh kemana ya? Lah, kenapa usah tadi ngambil uang KTM? Iya, cuman di mobil. Nggak ada, aneh nggak lihat. Bercanda nih ah. Serius beneran, Bob? Innalillahi. Aneh juga nggak mau ngambil duit, Sat. Allah karim. Ya, Bentar, Bob. Tadi aneh naruh duit di sini sih. alhamdulillah. Berapa? 50.000, Pak. Cuman dompet aneh, Bob. Jadi habis ngambil duit langsung masuk kantong. Dompetnya mungkin jatuh. Jatuh. Obatnya. Terima Makasih kasih. ya, Iya. Mbak. Kita KTM lagi aja yuk, cari lagi. Mudah-mudahan ada ya. Barangkali masih di sana. Ayo. Alhamdulillah Bob, mudah-mudahan sehat nih anak-anak nih. Amin. Ya, masuk KTM, musim Ustaz. flu begini nih. Bener. Ya, ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Alhamdulillah Bob, mudah-mudahan sehat nih anak-anak nih. Amin. Ya, Ya, masuk KTM, musim Ustaz. flu begini nih. Bener. Ya, ya. Astagfirullahaladzim. Bob, kenapa, Sat? Tabrakan, Bob. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Uangnya buat beli obat istri saya. Maaf. Allah. Tolongin dulu. Ya maaf, ya Allah. Pak, maaf ya, Pak. Duh, ya Allah. Bapak mau kemana, Pak? Oke, apotek. Ke apotek. Beli obat. Ya, beli obat buat istri saya. Oh, ya Allah. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Iya. Ya, makasih Pak. Iya. Apa-apa, maaf ya, Pak. Iya. Pak. Iya, musibah ini, musibah. Saya buru-buru, maaf ya. Allahu Akbar. Ya. Terima kasih ya Pak, Mas. Iya, Pak. Ayo, Pak. Ayo, jalan sama saya, Pak. Ayo.
Pak. Ya Allah. Pelan-pelan, Pak. Masya Allah. Pak, masuk. Duduk dulu kali, Pak ya? Duduk dulu, Pak. Duduk dulu, Pak. Duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu. Duduk dulu. Aduh. Aduh. Alhamdulillah. Gimana Pak? Rasa sakitnya masih ya? Masih Pak. Iya. Masih terasa ya, Pak ya? Iya Pak. Nah, Bapak nih ke apotik memang ada tujuan beli obat atau apa, Pak? Ada Pak. Saya mau beli obat buat istri saya. Hah. Istri Bapak sakit? Ya, dia tadi lagi goreng kacang, terus kecipratan minyak goreng panas. Jadi saya kesini mau beli obat buat obatin Istri. Oh gitu Iya. ceritanya. ini. Nah, itu bawa duit buat Ya, apa, Pak? Duit tabungan atau duit? ini duit hasil dagangan saya hari ini Pak. Dikumpul-kumpul, Ya. rencana buat beli obat istri. Alhamdulillah, iya. Itu ada dompet, Pak. Oh. Bagus. Iya, ini dompet tadi saya nemu di ATM sana. Nah, ini Oh, banyak lagi duitnya, Pak. Banyak itu, Pak. Wah, Masya Allah. Lah, kenapa nggak dipakai? ini bukan milik saya, ini milik orang. Saya nggak berani. Orangnya nggak tahu. Apalagi buat istri. Jangan Pak, Mas. Nggak boleh. Kalau bukan rezeki kita nggak boleh. Masya Allah. Tapi kan mumpung ya Bob ya, mumpung orangnya nggak tahu, Orangnya Bapak nggak lagi tahu. butuh, Betul. pakai aja dulu Pak. Iya, tadinya pikiran saya memang saya mau pakai duit ini, tapi setelah saya berpikir ini bukan rezeki saya, ini milik orang. Jadi saya mau balikin dompet ini. Habis jualan nanti saya mau cari alamatnya karena di sini ada KTP-nya. Iya, Saya mau balikin dompet ini. Jadi Bapak tetap Ya. tidak mau pakai, Tidak mau. pakai uang hasil jualan buat Iya, Buat iya, Pak. istri. Iya, Berarti Pak. Bapak paham hukumnya, Pak ya? Kalau mengambil barang yang bukan milik itu dosa besar. Iya, 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 Mas. Iya, Pak. Waduh. Mbak, ada salep untuk luka bakar nggak? Ada. Ada ya, berapa ya? Harganya 200.000, Pak. 200.000, alhamdulillah. Pak, mohon maaf nih ya Bob ya. Salep yang Bapak beli, biar saya yang bayar saja. Saya punya uang ada cukup untuk beli obat istri saya. Oh. Saya nggak mau terima Pak. Sebetulnya gini ya Bob, Pak, maaf sekali. Dari tadi saya sama Mas Bobi itu memperhatikan Bapak. Insya Allah Bapak itu orang baik, orang jujur. Dan kenapa kemudian kami bersikeras ingin ikut membantu Bapak. Sebetulnya dompet yang Bapak temukan itulah dompet saya, Pak. Ah, masa Pak? Benar, Benar. Pak. Ini dompet saya. Benar Pak? Benar, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak coba cek Buka, Pak. identitas di dompet saya. Coba dilihat. Tuh. Nah, bandingin, Pak. Ini Pak KTP-nya. Nah, kan? Mirip kan? Memang saya. Waktu tadi kita ke ATM, saya tuh ngelihat Bapak duduk di tangga ATM kan. Ini supaya Bapak lebih yakin. Saya di mobil ngeliatin Bapak. Bapak duduk di tangga ATM. Saya tuh berpikir, ya Allah, Bapak sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya saya jadi malu juga nih Ustadz melihatnya masih kuat jalan bawa asongan. Nah jadi Pak, ini betul-betul sudah takdir ya pada Allahnya. Jadi mohon kebaikan dari Allah ini Bapak terima, mudah-mudahan berkah. Oh, tadi Bapak ini ada di ATM? Ada. Ya Allah, maafin Pak kalau tadi saya terburu-buru sampai saya tidak tahu kalau ada Bapak ternyata di pintu luar ATM. Di bagian samping, jadi Ustadz pas keluar emang nggak terlalu perhatiin. Allah, maafin, Pak, maafin. Gitu. Ya udah kalau gitu saya kembalikan dompetnya ini Pak. Alhamdulillah.
Terima kasih ya Pak atas segala kebaikan Bapak, Dihitung kejujuran dulu Bapak. uangnya di dalam, Pak. Nggak usah Pak, insya Allah. Jangan, Pak, harus dihitung, Pak. Saya juga nggak ngerti Pak berapa duit yang saya bawa tadi, tapi saya percaya Bapak insya Allah orang jujur. Amin. Kalau Bapak mau pakai, saya rasa Bapak sudah pakai dari tadi. Terima kasih, Pak. Pak, maaf ya Pak, Makasih, saya Pak. bayar obat untuk istri ya Pak. Nah, Bob, ya Titip salep 200.000 ya. siap Pak Ustadz. Aku tebus ya. Ya. Mbak, 200.000 tadi. Ah, iya betul 200.000. Semoga Bapak Mas, ya. Terima diberkahi banyak rezeki. Amin, ya Allah, amin. Ini, Pak. Alhamdulillah Pak, Obatnya, maaf. kejujuran itu memang Terima kasih, Mas. Iya. Terima kasih, Pak. sama-sama Pak. Sama-sama. Ya saya, Bobby pasti belajar dari Bapak. Insya Allah. Di tengah kondisi Bapak yang tidak lagi mudah, usaha, sampai harus berkeringat melawan teriknya matahari, istri sedang sakit, di depan Bapak ada uang, dan Bapak melihat ini bukan uang Bapak, tapi Bapak tidak tergoda. Ini pelajaran berharga buat kita, Sangat, Pak bahwa kejujuran itu tidak akan pernah menghilangkan rezeki. Betul. Kejujuran itu justru menaikkan derajat dan kehormatan. Amin. Kejujuran itu kelak akan ditempatkan bersama dengan para nabi, Amin ya Allah. para syuhada, orang-orang soleh. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan istri Bapak lekas sehat. Amin, Bapak ya juga Allah. diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, amin, ya Allah. Kalau gitu kami pamit, tapi sebelumnya saya ingin memberikan sesuatu untuk Bapak. Semoga manfaat buat Bapak dan istri di rumah. Jangan, Amin, Pak. Allah. Jangan, Pak. Jangan, Nggak jangan, apa-apa, Pak. Pak. Nggak Nggak usah, Pak. Ini Nggak ikhlas. apa-apa, Pak. Nggak usah. Ikhlas kita, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Mas. Jangan, Pak. Nggak apa-apa, udah. Terus Bismillah. Bismillah. Maaf ya Pak ya. Buat Mohon istri. diterima ya Pak. Ya, Pak. Aduh, makasih Assalamualaikum. banyak, Pak. Assalamualaikum, Pak. Terima Mas. kasih. Salam buat istri, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Pak, ya, berkeluarga ya. Mari, Pak. Cepat sembuh istrinya. Pak Ustadz, jadi inget si Bapak nih. Iya. Ternyata emang setiap ujian yang Allah berikan dalam kehidupan seseorang itu, Allah pasti kasih jawabannya, Pak Ustadz ya. Nah, itu Bob menandakan bahwa kita hidup ini jangan terlampau sedih, jangan terlampau takut. La takhaf wa la tahzan. Nah, Jangan takut, jangan sedih, jangan takut dengan masa depan, jangan sedih dengan keadaan sekarang. Bahkan keadaan masa lalu yang membuat kita tidak bisa dan tidak mau melangkah ke depan. Masya Allah. Innallaha ma'ana. Tenang, ada Allah bersama dengan kita. Kalau Allah sudah membersamai, Bob, Iya. apa yang susah, apa yang sulit, semua pasti akan mudah. Ente nih, jalan sama orang kaya. Kepikiran nggak kalau ente bakal lapar di jalan? Enggak dong. Enggak, Pak Ustadz. Karena yakin bahwa dia punya duit. Pasti ditraktir. Minimal gitu. Walaupun ente nggak pegang duit, tapi ente tenang. Ente nggak takut, ente nggak sedih. Kenapa? Sebelah gua ada orang kaya. Benar. Sebelah gua pegang duit. Masa sih dia nggak lapar? Kalau dia lapar, ya pasti dia akan jajan. Kalau jajan, masa gua nggak dibagi? Tega banget. Berjalan dengan manusia, dengan segala keterbatasan, kekayaannya, jabatannya, kedudukannya. Benar. Orang bisa tenang, Bob. Jadi gitu, Pak Ustadz ya. Iya, Bob. Apalagi ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Allah. Bener banget. Masya Allah. Nah, disitulah pentingnya kenapa kejujuran itu melahirkan keselamatan, keberkahan, kebaikan. Sebab biasanya orang berbohong karena ada rasa takut. Bener. Kayak ente tadi tuh, Iya, iya. takut aneh marah, akhirnya bohong. Iya bener. Nah, takut kemudian dipecat, akhirnya bohong. Takut kemudian kalau jujur bermasalah, akhirnya bohong. Nah, ketakutan-ketakutan itu akhirnya banyak membuat orang berbohong. Berbohong. Masya Allah. Nah, jadi jangan pernah takut saat kita menyampaikan sesuatu yang benar, karena sekalipun disalahkan, kebenaran tetaplah kebenaran. Qulil haq walau kana murra. Masya Allah. Jadi semua akan indah pada waktunya. Betul, Pak Ustadz ya. Pertolongan Allah datang tepat pada waktunya. Alhamdulillah, Pak Ustadz, terima kasih nih. Udah banyak banget ilmunya. Nah, ini sekarang kita ini langsung ke RTV aja, Pak Ustadz kali ya? Ya, kita mau ngebahas perjalanan nih, Bob. Perjalanan Ustadz on the road menuju luar daerah. Masya Allah. Kita jalan-jalan, Bob, sambil kuliner, sambil ketemu saudara-saudara kita di luar daerah. Ya.
Jadi ini program memang harus jalan. Nah, kita mau meeting hari ini. Alhamdulillah, keluar kota makin banyak lagi ilmu yang didapat, makin kita juga bertadabur dengan alam yang lain gitu Pak Ustadz ya, tempat yang lain. Udah, kalau gitu pemirsa, mudah-mudahan dari tema hari ini banyak hikmah yang bisa diambil, bermanfaat dunia wal akhirat. Amin. Kalau gitu kita pamit dulu, saya Bobi Maulana. Dan saya Ustaz Solmed. Sampai ketemu lagi di Ustadz on Road episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bob, cepetan Bob, Ya, dari tungguin. siap Ustadz. Hai sahabat RTV, yuk beralih ke siaran digital. Karena sebentar lagi semua siaran TV nasional akan beralih. Dari mode analog ke mode digital. Kalau televisi rumah kamu masih analog, gunakan perangkat tambahan ya, seperti set-top box dan menggunakan antena UHF yang bisa digunakan di dalam ataupun di luar ruangan. Untuk televisi yang sudah bisa mendapatkan siaran digital, caranya mudah. Di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran, lalu pilih digital. Selanjutnya, masuk ke program scan otomatis untuk mencari siaran digital dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba pilih manual scan dan masukkan kode UHF stasiun televisi sesuai dengan kota masing-masing untuk melihat apa sinyal digital sudah ada di daerah kalian. Posisi dan arah antena juga berpengaruh loh dalam penerimaan sinyal digital. Siaran TV digital ini gratis loh. Ayo beralih ke TV digital untuk tayangan yang lebih bersih dan juga jernih.